Mari kita lihat bersama-sama dari kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Kitab Roma pasal 8 ayat 11. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Saudara, ada kuasa yang sangat luar biasa yang sayangnya tidak disadari oleh banyak orang, tidak dihargai oleh banyak orang, yang kita sia-siakan, yang kita remehkan, yang kita kurang hormati, yaitu pribadi Roh Kudus. Semakin saudara sadar akan Roh Kudus, semakin saudara akan menyadari kuasa yang besar yang ada di dalam saudara. Ketika seseorang menyadari hadirnya Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan menyadari hadirnya kuasa yang dapat membangkitkan orang mati. Dan itu kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Kalau saudara melihat ada kuasa-kuasa yang lain di dunia ini, entah itu kuasa jahat, entah itu kuasa-kuasa daripada ilmu-ilmu black magic yang mengubah benda mati kemudian dipindahkan bisa ada dalam tubuh orang. Itu ilmu-ilmu yang ke-8, saudara. Kalau saudara pernah tahu ada ilmu-ilmu debus, ilmu-ilmu itu yang tidak mati ditembak, tidak mati dibunuh oleh pisau, bahkan kalau dia bisa mengubah vakum yang ada di luar bisa dimasukkan dalam tubuh. Ya. Kemudian ada beling-beling kaca-kaca bisa dipindahin atau ada dalam tubuh orang. Itu kuasa-kuasa ke-8 yang menggunakan roh-roh jahat yang saat ini dipelajari oleh banyak orang. Mereka ingin mendapatkan kuasa yang bersifat supranatural, yang dapat menghidupkan. Kalau sekarang ada di dalam dunia yang dipelajari, mereka menciptakan artificial intelligence untuk menghidupkan orang yang mati, dikasih artificial intelligence supaya bisa dia punya pikiran lagi dan kemudian dia bisa bergerak dan bisa hidup lagi. Ya, boleh dibilang menjadi orang yang kuat, ya, yang tidak akan bisa dibunuh, ditembak, kuat tubuhnya. Itu semuanya adalah kuasa-kuasa yang sedang dipikirkan oleh semua orang yang ingin mereka alami. Ya, bukan sekedar orang bisa sembuh dari sakit penyakit, bukan sekedar orang bisa pergi terbang ke bulan, tetapi mereka sedang memikirkan kuasa bagaimana bisa menghidupkan orang yang mati. Tetapi sebenarnya hal itu sudah ada ribuan tahun ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dan kuasa itu sekarang diberikan kepada saudara dan diberikan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya dikatakan oleh Dia yang membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuh kamu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus akan menghidupkan tubuh saudara. Kalau saudara sedang lemah, saudara sedang kurang sehat, saudara sedang sakit, saudara sedang terkena virus corona, apa saja sakit penyakit itu, Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan orang mati, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu dapat menghidupkan tubuh saudara, dapat menyembuhkan tubuh saudara. Bahkan kalau sampai tubuh saudara sepertinya
sudah lumpuh, roh yang sama itu dapat membuat yang lumpuh itu hidup kembali. Mungkin kaki yang lumpuh, tangan yang lumpuh, mungkin bagian saraf-saraf di mulut, saraf-saraf di kepala itu bisa dihidupkan kembali oleh roh yang sama yang membangkitkan Yesus yang sekarang ada di dalam tubuh saudara. Kalau saudara tidak sadar akan kehadiran Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam diri saudara, saudara akan melihat diri saudara dalam keadaan yang terpuruk dan terus-menerus akan ada di tempat yang sama. Kalau saudara mau keluar dari tempat yang telah menyebabkan saudara terpuruk, saudara gagal, saudara nggak berhasil, saudara lemah, saudara kan mau keluar dari tempat ini. Kalau saudara mau keluar dari tempat itu, maka yang dapat mengeluarkan saudara dari tempat penjara sakit penyakit, kemiskinan, kekurangan, itu adalah roh Allah yang ada di dalam diri saudara. Kalau kita tidak menyadari roh Allah yang ada dalam diri kita, maka kita nggak akan pernah bisa keluar. Karena kuasa yang Tuhan berikan untuk membuat saudara keluar dari tempat keterpurukan itu adalah kuasa Roh Kudus, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan itu roh adanya di mana saudara? Dalam diri sendiri. Diam di dalam kamu. Sama-sama katakan, roh Allah, Roh Allah yang hidup diam di dalam saya. Amin. Amin. Nah, kalau kita nggak menyadari, artinya kita nggak menyadari adanya kuasa yang besar yang ada di dalam diri kita. Contohnya begini, kalau saya punya uang berjumlah miliar di dalam rekening bank saya dalam bentuk deposito, tetapi saya tidak ada yang menyadarkan saya bahwa itu uang yang tersimpan mengendap di bank yang jumlahnya miliaran itu adalah uang yang tersimpan atas nama saya. Tidak ada yang menyadari, saya nggak sadar bahwa saya punya. Terus saya hidup tiap hari berjalan seperti seolah-olah saya tidak punya itu. Maka saya tidak akan pernah bisa menikmati, tidak pernah bisa mampu untuk beli rumah, beli mobil, untuk bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, untuk bisa menyekolahkan anak ke luar negeri. Saya nggak pernah mampu. Kenapa? Karena saya hanya melihat yang ada dalam diri saya ini adalah ya cuma diri saya saja. Saya tidak menyadari bahwa di dalam diri saya ada Roh Kudus yang punya kuasa untuk mengubah hidup saya. Maka Roh Kudus itu seperti uang yang sebenarnya atas nama saya, milik saya, tetapi saya tidak pernah menyadari, tidak pernah saya tahu itu ada di bank. Kalau saya mau ambil uang itu, maka uang itu baru bisa menjadi milik saya dan baru saya bisa gunakan. Nah, banyak orang Kristen tidak menyadari di dalam dirinya ada potensi, ada kuasa, ada kekayaan yang luar biasa, yaitu dari Tuhan Yesus, yaitu yang disebut Roh Kudus di dalam diri orang itu, sehingga dia tidak pernah bisa melihat, waduh, mana bisa aku beli mobil, padahal ada uangnya di dalam rekening, tinggal beli, tinggal ambil. Waduh, tidak bisa berobat, tidak ada uang, padahal ada uang buat dia pergi dan berobat. Semua apa saja yang tidak bisa dilakukan di dalam hidup kita itu bukan karena keadaan kita yang sebenarnya, itu adalah karena ketidaktahuan kita, karena ketidakpercayaan kita, karena kita tidak menyadari apa yang ada di dalam diri kita. Saya bikin banyak alasan untuk mengatakan bahwa saya nggak bisa beli mobil karena
ya gaji saya aja kecil. Padahal tidak semua orang gaji kecil tidak bisa. Ya, orang gaji kecil, kalau dia menabung, dia punya hasil kemudian bisa bertambah dan bisa beli mobil. Tetapi karena sudah punya alasan dia tidak bisa karena dia tidak punya gaji besar, maka dia tidak akan pernah bisa beli mobil. Jadi penyebab seseorang tidak bisa bangkit itu adalah karena dirinya yang mengatakan keadaan yang dia sedang hadapi, tetapi dia tidak memperkatakan, tidak memikirkan keadaan apa yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, biarlah kita memikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang manis, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, yaitu yang selaras sama firman Tuhan ya, yang mengatakan bahwa kamu tidak berguna, kamu tidak ada artinya, hidupmu itu tidak berarti, hidupmu itu seperti sampah, hidupmu itu hanya lalu begitu saja. Ya, itu tidak selaras dengan kebenaran, berarti itu bukan kebenaran, jangan dipikirkan. Waduh, saya kan tamatan SD, mana mungkin. Nah, itu bukan kebenaran. Kebenarannya saudara adalah saudara berharga, saudara mulia, saudara adalah umat yang dikuduskan, disucikan, saudara hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena saudara berbuat sesuatu, tapi karena Kristus sudah memberikan saudara hidup yang dipulihkan, disempurnakan, dan itu sudah dikerjakan juga bukan oleh saudara, dikerjakannya oleh Yesus. Tidak ada bagian saudara yang saudara lakukan yang bisa membuat saudara berkenan kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang baik di hadapan Tuhan. Semuanya telah berdosa dan semuanya kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada satu yang hidupnya begitu berkenan, manusia yang kedua, manusia Adam yang kedua, yang tidak pernah berdosa, yang hidupnya begitu berkenan kepada Allah, dan dia persembahkan hidupnya itu dengan pengorbanan darahnya untuk menyucikan kita semua, sehingga oleh darah Yesus yang telah mengorbankan buat kita semua, kita dibenarkan, disucikan, dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, kehidupan yang kekal itu kehidupan yang progresif, yang maju tidak mundur. Sebagaimana saudara hidup, saudara akan hidup terus. Dan hidup yang kekal itu hidup yang tidak akan pernah berkesudahan. Saudara hidup hanya beda di alamnya saja. Ya, sekarang alam seperti Indonesia, nanti setelah itu saudara akan masuk ke alam berikutnya, alam Firdaus. Setelah itu akan masuk lagi ke dalam alam berikutnya lagi, surga langit ketiga, surga lagi, lain lagi, langit lebih tinggi lagi, langit lebih tinggi lagi. Kemudian saudara masuk dalam kerajaan bersama dengan Tuhan Yesus, kerajaan 1000 tahun, memerintah lagi di dunia yang dipulihkan, dunia yang baru, bumi yang baru, langit yang baru. Terus tidak ada yang bersifat mundur. Kehidupan saudara adalah kehidupan yang progresif, terus maju, dan semakin hari semakin baik. Ya, tetapi kalau saudara tidak menyadari ini, maka yang saudara pikirkan bukan yang benar. Yang benar kan Yesus katakan, aku datang memberi kamu hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Aku yang menguduskan kamu sehingga kamu tak bercacat, tak bercela. Aku yang menyucikan kamu sehingga kamu berkenan di hadapan Allah. Aku yang membuat kamu menjadi anak Allah. Barang siapa percaya kepadaku, dia ku beri kuasa menjadi anak Allah. Bukan ada bagian kita, nggak ada bagian kita.
Semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, semua yang benar ini harusnya ada di dalam pikiran kita. Tetapi kita mikirin bapak ibu saya nggak sayang sama saya, suami saya nggak sayang sama saya, orang lain nggak hormat sama saya ini siapa? Saya ini nggak berarti, saya ini nggak berguna. Nah itu dia saudara. Ketika kita tidak menyadari Roh Allah yang ada dalam diri kita, ketika kita tidak menyadari Roh Kudus yang menyertai kita, kita akan berpikiran yang salah. Semua orang yang memikirkan yang salah akan mengalami realita hidup yang salah. Semua orang yang miskin itu terlebih dahulu karena di dalam dirinya dia memikirkan adanya kemiskinan. Tidak ada yang tiba-tiba miskin, tidak ada. Itu karena di dalam pikirannya sudah ada kemiskinan. Kemudian dia punya anak, diajarin juga anaknya, nah kita ini orang susah, kita ini miskin. Diajarin lagi ke cucunya, sama juga seperti itu. Ya cucuku, ya kita ini di dunia yang serba susah, jadi hemat-hemat ya, telur 1 dibagi 3, jangan boros-boros karena dunia ini susah, penuh kekurangan. Maksudnya baik, tetapi itu bukan kebenaran. Akhirnya cucunya juga bilang dunia ini penuh dengan kemiskinan dan kesusahan. Maka nanti punya anak akan miskin lagi, susah. Sampai ada satu hari yang dengar firman Allah, weh, selama ini aku ditipu loh. Itu bukan yang benar. Yang aku pikirkan itu yang salah. Yang benar bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kepadaku hidup dalam segala kelimpahan. Segala berkat sudah diberikan kepadaku. Aku akan hidup di dalam kelimpahan. Begitu dia punya pikiran tentang kelimpahan, dia mulai mengatakan hal yang benar. Kalau sudah pikirannya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar, kemudian hasilnya pasti benar. Keluarlah dia dari kemiskinan dan masuk dalam hidup yang berkelimpahan. Saudara, setiap hari ini kita punya pikiran. Ada yang mengatakan 10.000, ada yang 20.000 tiap hari. Begitu bangun tidur sudah mikirin. Ada yang mikirin di jalan bagaimana, ada yang mikirin di mobil bagaimana, ada yang mikirin makanannya bagaimana, ada yang mikirin tentang listrik, tentang air, tentang pulsa, tentang tagihan, tentang apa. Pokoknya tiap hari itu pikirannya kalau dihitung satu-satu 10.000. Nah, yang keluar puluhan ribu itu harus masuk di dalam kategori ini semua, saudara. Kalau mau hidup saudara mengalami transformasi, mengalami perubahan, yang masuk ke dalam pikiran saya harus yang benar, harus yang mulia, harus yang adil, harus yang suci, harus yang manis, harus yang sedap didengar. Saudara, kalau di pikiran kita berbeda, kita harus rubah. Sebelum itu dirubah, maka pikiran itu akan masuk ke dalam seluruh organ tubuh saudara, nanti keluar dari mulut saudara, nanti keluar dalam tindakan perbuatan saudara, dan akhirnya hasilnya seperti itu. Pikiran saudara adalah pabrik yang mencetak hidup saudara. Jadi semua yang saudara miliki di dunia ini pabriknya dicetak di mana saudara? Pikiran. Di dalam pikiran saudara. Kalau begitu, maka mari kita membangun pabrik yang benar saudara. Amin. Pabrik saudara jangan ada yang salah. Pabrik saudara harus yang benar. Bahwa Roh Allah yang ada dalam diriku adalah Roh yang membangkitkan dari antara orang mati, dan Roh itu menghidupkan tubuhku.
Roh itu menghidupkan tubuhku. Setiap hari, walaupun saudara lihat tiap hari ada COVID, ada corona, tiap hari itu media memasukkan ke dalam pikiran saudara tentang virus, tentang bahaya, tentang macam-macam. Di hati saudara, ini bukan yang suci, ini bukan yang manis, ini bukan yang sedap didengar, ini bukan yang mulia. Maka tidak akan aku simpan. Yang aku pikirkan, aku sudah disembuhkan oleh bilur Yesus, aku sudah menerima hidup yang kekal. Hidup yang kumiliki sekarang bukan hidup yang lama, tapi hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Haleluya. Aku sehat, aku kuat, aku semangat, aku kaya, aku sukses, aku bahagia. Sekalipun aku ada di dalam lingkungan yang penuh dengan bahaya, aku aman karena Tuhan ada di dalam aku. Sehingga saudara tidak akan menghasilkan hidup yang salah karena pabriknya sudah benar. Nah, keadaan kebangkitan Kristus ini adalah kebangkitan yang diberikan buat semua orang. Sekarang saya mau tanya, Yesus itu mati buat semua orang atau mati hanya buat dirinya sendiri? Buat semua orang. Oleh sebab itu waktu dia bangkit buat semua orang. Maka kuasa kebangkitan Yesus itu buat semua orang. Yesus tidak bangkit hanya buat dirinya atau buat 12 muridnya. Dia tidak bangkit hanya untuk orang Israel saja. Dia bangkit untuk semua orang. Saudara, ada seorang wanita yang punya pikiran yang sangat bagus, pikirannya mulia, pikirannya benar, pikirannya itu patut dipuji, yaitu perempuan Samaria atau Syro-Fenisia yang pikirannya benar-benar akhirnya dipuji sama Tuhan Yesus. Ya. Mari kita lihat di dalam Markus 7. Kita lihat Markus 7, ya. Ayat 26 sampai 29, ya. Markus 7 26 sampai 29. Baca sama-sama. 1 2 3. Perempuan itu seorang Yunani, ya, bukan Yahudi, ya. Bangsa Syro-Fenisia. Yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya sakit berat, ya. Ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rumah-rumah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ini ada ibu, orang Yunani, bukan orang Yahudi, saudara, bangsanya namanya bangsa Syro-Fenisia. Dia datang kepada Yesus minta supaya Yesus tolong anak-anaknya sakit dirasuk setan. Ya, kemudian Yesus bilang, aku punya roti. Roti ini bisa nyembuhin, tetapi roti ini hanya buat anak-anak Israel, buat orang Yahudi. Roti ini tidak untuk anjing-anjing. Roti ini hanya untuk bangsa Israel. Karena aku datang untuk melayani orang Israel. Yesus bilang begitu. Jadi Yesus menganggap kesembuhan itu adalah roti seperti tubuh Yesus. Tubuh Yesus ini adalah roti yang kalau ada orang percaya makan dari tubuhnya, maka orang itu akan sembuh. Tetapi perempuan itu bilang, oke, roti buat anak-anak. Oke, kamu bilang anjing gak pantas makan roti, boleh saja. Sekarang begini nih Yesus, ya. Dia perlihatkan imannya.
itu karena dalam pikirannya dia nggak mau mikirin yang Aneh-aneh. negatif. Saudara, kalau kita dibilang anjing, ya, ini roti kesembuhan buat anak-anak, sedangkan kamu anjing, pikirannya gimana? Tersinggung nggak? Tersinggung. Atau kalau dia pikirannya negatif, tapi dia sudah tahu. Siapa yang ngajarin saya nggak tahu. Filipi pasal 4 ayat 8 sudah tahu dia. Aku nggak mau pikiran yang jelek, aku nggak mau pikiran yang negatif, aku nggak mau nyalain orang, aku nggak mau nyalain siapa-siapa. Memang semua orang bilang kalau bukan Yahudi itu seperti bangsa anjing, tetapi najis, tapi aku mau pikiran yang bagus. Oke Yesus, kalau roti buat anak-anak, anak-anak itu kalau makan biasanya ada remah-remah yang campur. Makan roti apa saja, mau wafer, mau Marie Regal, mau croissant, mau apa saja, ada yang jatuh. Nah yang jatuh itu maksud anak-anak mau ngambil lagi, mau dimakan lagi nggak anak-anak yang jatuh? Enggak lah, orang tua, jangan dimakan yang udah di bawah. Biarkan saja anjing. Nah kan berarti anjing masih bisa makan dong. Tuhan Yesus langsung Tuhan Yesus bilang, hai ibu, imanmu besar. Karena perkataanmu itu, sekarang kamu pulang, anakmu sudah sembuh dan setan itu sudah keluar. Bagaimana seseorang yang pikirannya benar, dia punya pabrik untuk mencetak, menghasilkan, memproduksi hidup yang benar. Saudara, kalau kita sedang mempunyai masalah, saudara jangan berpikir yang negatif tentang masalah saudara. Jangan saudara terus-menerus memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah saudara. Itu justru waktunya saudara memikirkan hal-hal yang benar dari firman Allah. Hal-hal yang benar, yang mulia, yang dikatakan oleh Tuhan kepada saudara. Jangan malah merenungkan nasib saudara. Kalau saudara mau merubah nasib saudara, jangan pikirkan nasib saudara, tapi pikirkan kebenaran yang Tuhan katakan tentang hidup saudara. Karena begitu saudara mempercayainya, pikiran saudara mulai selaras dengan firman Allah, maka perkataan saudara juga mulai selaras. Perempuan itu tidak bilang, mentang-mentang orang Yahudi sombong kamu ya, ngatain aku anjing gak pantas. Mudah, kalau dia pikirannya negatif seperti itu, gak akan terjadi iman, gak akan ada perkataan iman, tidak akan ada perkataan yang keluar dari mulutnya yang akan merubah hidupnya. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan buat saudara dan saya. Amin. Dan karena itu dia berikan kepada saudara dan saya roh yang sama. Katakan sama-sama, Roh Kudus yang sama, yang ada di dalam Yesus, ada di dalam saya, ada di dalam kamu. Amin. Amin. Jadi tidak ada yang beda. Artinya saudara diberi kuasa yang sama, diberi potensi yang sama, kemampuan yang sama untuk menghasilkan hidup di dalam segala kelimpahan. Itu yang Tuhan inginkan. Hidup saudara itu tidak akan turun, tetapi akan naik. Amin. Karena roh itu tidak akan pernah bermutasi menjadi yang jelek. Kalau startnya itu Roh Kudus, sudah bagus kan saudara? Maka itu akan kalau bermutasi menjadi selalu menghasilkan hidup yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau yang jahat, virus itu akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Tetapi kalau kita menerima kuasa dari Tuhan yang akan semakin hari lebih baik dan lebih baik. Jadi hidup yang kita terima ini hidup yang pertama sudah sadari tidak akan mati ya, karena yang sudah terima namanya hidup kekal. Jadi ingat, hidup kekal itu hidup yang tidak akan mati. Artinya
saudara akan berubah ke dalam hidup yang lebih tinggi dan akan berubah ke dalam hidup yang lebih tinggi lagi. Mari kita lihat contoh kehidupan yang telah dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita ada drama nih, bisa diputerin nggak Jonathan ya? Drama tentang kebangkitan Yesus yang kemudian membuat murid-muridnya semuanya bersemangat, bersukacita, dan kemudian menghasilkan hidup-hidup yang diubahkan, dan kemudian Yesus pun mengalami kebangkitan dan kemudian naik ke surga dan terus dimuliakan dan dimuliakan dan dimuliakan. Ya, saudara pun akan mengalami hal yang sama. Hidup saudara akan dimuliakan dan dimuliakan dan dimuliakan. Tidak semakin turun tapi semakin dimuliakan. Tuhan Yesus yang sampai hari ini beritanya mengubah hidup semua orang. Kalau saudara percaya kepada kebangkitan ini, maka saudara akan mengalami kuasa yang sama. Amin. Kuasa yang akan memulihkan semua keadaan saudara. Keadaan saudara sebut apapun, Tuhan akan ubahkan menjadi baik. Asal saudara memperbaharui hidup saudara, pikiran saudara sama seperti kebenaran dari firman Allah. Mari kita akan berdoa, kita akan minta Tuhan